Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Miss Heli berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Jangan lupa ya teman-teman, hari ini untuk selalu dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, hari ini kita bertemu di pembelajaran sosial kelas 5, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan interaksi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi? Baik, sekarang Miss akan jelaskan. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara satu individu atau kelompok dengan individu dan kelompok yang lain yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ingat, interaksi itu adalah hubungan. Nah, contoh interaksi apa? Kita lihat, di sini ada gambar pertama, yaitu petani yang sedang menanam padi. Berarti di sini ada interaksi antara petani dengan tanaman padi. Yang mana tanaman padi lama-kelamaan akan semakin tumbuh subur karena dirawat oleh petani. Nah, ini yang disebut dengan interaksi yang saling mempengaruhi ya, teman-teman. Kemudian, contoh gambar yang kedua yaitu petani teh yang sedang memetik teh. Yang mana tanaman teh akan tumbuh dengan subur sehingga lama-kelamaan tanaman teh ini akan menghasilkan teh dan hasil tehnya bisa dibudidayakan menjadi teh. Kemudian contoh yang ketiga yaitu nelayan. Nelayan mencari ikan di laut. Berarti di sini ada interaksi antara nelayan dengan laut. Laut akan memberikan ikan kepada nelayan ya, dan nelayan akan mendapatkan uang dari hasil menjual ikan yang diperolehnya. Itulah yang disebut dengan interaksi. Dan gambar yang keempat, contohnya di sini adalah saling berjabat tangan gitu ya. Saling bekerja sama itu pun salah satu contoh interaksi. Dengan saling berjabat tangan, maka hubungan akan terjalin baik. Saling bekerja sama juga akan menjalin hubungan yang baik sehingga akan menghasilkan suatu kerjasama yang baik dan hasil yang baik pula. Itu contoh interaksi. Baik teman-teman, nah sekarang kita juga harus tahu arti dari lingkungan, karena lingkungan ini akan berhubungan sekali dengan materi yang kita ajarkan hari ini. Apa sih lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Apapun yang ada di sekitar kita itu disebut dengan lingkungan. Kemudian ada yang disebut dengan lingkungan hidup. Nah, apa saja sih yang termasuk dari lingkungan hidup? Di sini Miss bagi menjadi 4. Lingkungan hidup itu ada yang disebut dengan lingkungan alamnya, ada yang disebut dengan lingkungan sosial, ada yang disebut dengan lingkungan ekonomi, kemudian ada yang disebut dengan lingkungan budaya. Kesemua lingkungan hidup ini akan kita pelajari di pelajaran sosial ini. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, sekarang manusia itu bisa berinteraksi ya, bisa berinteraksi. Interaksi manusia dengan lingkungan yang ada di sekitar ini akan terjadi, tapi akan terjadi dengan sendirinya atau akan terjadi secara alami. Ya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan ini bisa dilakukan melalui penyesuaian diri dengan lingkungan alam. Jadi kita yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, atau bisa dilakukan melalui dominasi alam. Jadi kita yang memperlakukan alam karena sesuatu hal. Oke, contohnya supaya lebih jelas bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, interaksi manusia dengan alam melalui penyesuaian diri dengan lingkungan. Berarti di sini hubungan manusia dengan alam, sini ya, hubungan manusia dengan alam, tapi melalui penyesuaian diri dengan lingkungan. Jadi kita yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang pertama, kita lihat. Manusia menentukan waktu tanam dengan musim hujan. Jadi manusia harus bisa menyesuaikan waktu menanam dengan musim hujan. Contoh, petani mulai menanam padi pasti di musim hujan, ya. Karena di musim hujan banyak air, sehingga si tanaman padi akan tumbuh dengan subur. Kemudian yang kedua,
yaitu manusia menentukan waktu berlayar sesuai dengan keadaan cuaca. Ya, kayak nelayan, dia akan berlayar, dia akan melihat dulu cuaca yang sedang terjadi saat itu. Jika cuacanya baik, maka ia akan pergi berlayar. Tapi jika cuacanya buruk, misalkan terjadi angin badai, maka nelayan biasanya tidak akan pergi melaut. Nah, kita harus tahu teman-teman, kalau nelayan itu biasanya memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut. Angin darat itu berarti angin yang berasal dari darat ke laut. Jadi yang membawa nelayan pergi dari darat ke laut. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, manusia membuat rumah tahan gempa. Untuk negara-negara yang sering terkena gempa atau rawan gempa, contohnya seperti Jepang misalkan ya, dia akan membuat rumahnya itu berbeda dengan rumah yang ada di Indonesia. Rumah di negara Jepang itu akan menghindari rumah yang terbuat dari tembok. Makanya banyak membuat rumah tahan gempa, yaitu rumah yang sebagian besar bangunannya itu berasal dari kayu. Ini karena menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian, contoh yang keempat, manusia membuat atap rumah lebih rendah di daerah pegunungan. Nah, untuk daerah-daerah pegunungan yang suhunya itu sangat dingin, nah bagaimana caranya supaya rasa dinginnya tidak terasa sampai ke dalam rumah? Makanya atap rumahnya dibuat lebih rendah sehingga akan terasa lebih hangat. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah contoh-contoh interaksi manusia dengan alam, tapi dengan cara kita menyesuaikan diri dengan alam yang ada. Ya, baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada lagi interaksi manusia dengan alam, tapi dilakukan melalui penyesuaian dengan mendominasi alam. Nah, karena alamnya yang tidak menunjang kondisi masyarakat di Indonesia, maka kita harus mendominasi alam itu sendiri. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah, kita melakukan hujan buatan untuk mengairi lahan yang kekeringan. Biasanya kekeringan itu sering terjadi itu di bulan-bulan kemarau. Kemarau panjang biasanya ya. Nah, jika kemarau panjang itu banyak lahan pertanian atau daerah-daerah perkebunan yang kekeringan. Kalau dibiarkan begitu saja, maka akan mengalami banyak kerugian. Makanya Indonesia atau masyarakat kita melakukan hujan buatan. Nah, ini dengan cara mendominasi alam ya, dengan cara mendominasi alam. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, lingkungan alam yang ada di sekitar kita itu sebetulnya dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah lingkungan biotik. Ingat teman-teman, bio itu hidup. Jadi lingkungan biotik adalah lingkungan hidup. Biotik adalah lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup ini terdiri dari apa? Terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya. Kemudian satu lagi ada lingkungan abiotik. Ingat teman-teman, A itu tidak, bio itu hidup. Jadi lingkungan tidak hidup. Contohnya apa? Contohnya adalah matahari. Matahari, tanah, air, udara, masih banyak lagi ya, ada batu gitu ya. Itu adalah makhluk tak hidup ya, atau lingkungan tak hidup. Ya, jadi ulangi, lingkungan alam dibagi menjadi dua, ada lingkungan biotik atau lingkungan hidup dan lingkungan abiotik atau lingkungan tak hidup. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, tadi kita sudah menjelaskan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, sekarang ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Jadi, manusia itu berinteraksi atau berhubungan tidak hanya dengan alam, tapi berinteraksi juga dengan sosial. Ya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial itu disebut interaksi sosial. Ya, ulangi, interaksi manusia dengan lingkungan disebut interaksi sosial. Interaksi sosial itu terjadi dimanapun manusia berada, karena manusia itu merupakan makhluk sosial. Kenapa sih manusia disebut sebagai makhluk sosial? Makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri.
dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi karena manusia tidak bisa hidup sendiri, ya pasti membutuhkan bantuan orang lain, sehingga harus saling berinteraksi atau harus saling berhubungan. Misalnya tidak bisa membuat baju sendiri, berarti misalnya membutuhkan orang lain untuk membuat baju, yaitu mencari penjahit ya. Itu salah satu contohnya. Nah, Miss akan perjelas lagi dengan contoh. Contoh daripada interaksi sosial. Yang pertama. Nah, yang pertama itu saling menyapa. Misalnya kan gak bisa nih hidup sendiri. Misalnya butuh teman. Nah, supaya misalnya punya teman banyak, maka misalnya harus ramah kepada orang, harus baik kepada orang. Makanya kita perlu yang namanya saling menyapa. Itu contoh interaksi sosial. Kemudian saling berbicara, itu pun termasuk contoh interaksi sosial. Dengan berbicara, kita bisa tahu apa yang kita inginkan, kemudian apa yang orang lain juga inginkan ya. Contoh yang ketiga yaitu saling berjabat tangan. Saling berjabat tangan satu dengan yang lainnya, itu pun termasuk interaksi sosial. Dan contoh yang terakhir ini adalah saling bekerja sama. Bekerja sama pun termasuk interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu merupakan hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kalau misalnya bisa sebutkan di sini, interaksi sosial itu ada 3 jenis. Ada hubungan antara individu dengan individu, ada hubungan individu dengan kelompok, ada hubungan kelompok dengan kelompok. Supaya lebih jelas, akan diperjelas dengan contoh ya. Jenis interaksi individu dengan individu. Artinya individu dengan individu itu satu orang dengan satu orang, atau seseorang dengan orang lain. Contohnya, yang pertama adalah nih, seorang ibu yang sedang membimbing anaknya. Di sini adalah interaksi individu dengan individu. Individu satunya adalah ibu, individu keduanya adalah anaknya. Contoh yang kedua yaitu pasien berkonsultasi dengan dokter. Jadi face to face ya, itu adalah interaksi individu dengan individu. Yang ketiga yaitu kasir melayani pembelinya. Itu juga interaksi individu dengan individu. Contoh yang terakhirnya yaitu wawancara. Biasanya wawancara dari seorang manajer dengan calon karyawannya, itu pun interaksi satu orang dengan satu orang ya. Baik. Jenis interaksi yang kedua tadi interaksi individu dengan kelompok. Jadi satu orang dengan kelompok. Contohnya yaitu ya, guru yang sedang mengajar di kelas. Individunya guru, kelompoknya adalah murid-muridnya. Contoh yang kedua yaitu ketua kelas yang sedang memimpin rapat. Ini pun sama, hubungan individu dengan kelompok. Contoh yang ketiga, presiden yang berpidato di depan para menterinya. Itu juga jenis interaksi individu dengan kelompok. Dan yang terakhir adalah demo masak. Demo masak itu biasanya ada master chef-nya ya. Kemudian diikuti oleh kelompok ibu-ibu yang melihat demo tersebut ya. Itu adalah jenis interaksi individu dengan kelompok. Dan yang ketiga adalah jenis interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya yaitu, nah apa coba teman-teman ini? Ini adalah lomba dayung bergu. Lomba dayung bergu terlihat ya, perahu, satu perahu ini satu kelompok, perahu yang lain juga satu kelompok. Nah, ini interaksinya terjadi antara kelompok dengan kelompok. Kemudian nih game ya, game antar kelompok, itu juga interaksinya kelompok dengan kelompok. Kemudian permainan sepak bola pun sama ya. Dan yang terakhir yaitu permainan basket ya. Jadi memang ada tim ya, ada 2 tim, berarti kelompok dengan kelompok. Bagaimana teman-teman? Gampang kan? Gampang ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Syarat interaksi sosial bisa terjadi. Jadi syarat kita bisa berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, syaratnya adalah
Ya, jelas ya. Harus ada dua orang yang saling berhubungan, dan yang kedua, dua orang tersebut harus saling berkomunikasi. Contohnya tadi menyapa, berjabat tangan, ya, berbicara, kemudian berpidato, itu adalah interaksi sosial ya. Jadi ingat, syarat interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, adanya dua orang yang saling berhubungan dan harus saling berkomunikasi. Nah, sekarang apa sih tujuan interaksi manusia terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial? Emang tujuannya apa sih? Kok manusia itu harus bisa berhubungan dengan alam, harus bisa berhubungan dengan lingkungan sosial? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia itu tidak bisa memenuhi hidup sendiri, ya. Itu contohnya kita butuh makan, berarti butuh nasi, butuh sayuran, berarti kan kita butuh petani, gitu ya. Butuh petani, kemudian butuh pedagang gitu ya. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan sumber daya alam. Ya, ketika kita berinteraksi dengan alam, misalkan nih teman-teman ada yang menanam pohon mangga di kebunnya. Ya, berarti di sana teman-teman melakukan interaksi dengan alam. Teman-teman melakukan interaksi dengan pohon-pohon yang ada di kebun tersebut, sehingga kebun tersebut akan memberikan timbal balik, hubungan yang timbal balik akan memberikan buahnya untuk kita, ya. Jadi tujuan interaksi manusia terhadap lingkungan alam atau lingkungan sosial itu adalah untuk mendapatkan sumber daya alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, gitu ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, karena interaksi dengan alam atau interaksi dengan sosial supaya bisa terjalin dengan baik, makanya kita harus bijaksana dalam berinteraksi supaya tidak berdampak negatif. Sehingga kalau berdampak negatif nanti bisa merugikan diri kita sendiri. Nah, contohnya perbuatan yang bijak atau interaksi yang bijak itu yang seperti apa? Contohnya adalah kita harus memanfaatkan sumber daya alam seperlunya. Ingat teman-teman, seperlunya. Bukan sesuai keinginan, tapi seperlunya. Ketika kita memang butuh, ketika memang kita perlu, maka kita boleh mengambil sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita mengeksploitasi itu adalah menggunakan secara berlebihan akan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, lama-kelamaan makanya hutan akan menjadi gundul, ya. Kemudian kebun-kebun, lahan-lahan menjadi kosong sehingga akan menimbulkan bencana bagi kita, gitu ya. Jadi tadi interaksi manusia dengan lingkungan atau dengan sosial itu akan saling ketergantungan. Jika kita berperilaku bijak, maka insya Allah alam pun akan memberikan pengaruh yang baik untuk kita. Begitu teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk teman-teman semua? Tidak ada ya, sudah jelas. Baik, boleh materi ini teman-teman pelajari dan baca kembali berulang-ulang ya sampai teman-teman mengerti. Karena setelah penjelasan materi ini nanti akan ada soal evaluasi yang dikerjakan oleh teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya, untuk keikutsertaannya di pembelajaran sosial hari ini. Misalnya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya.